Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan sahabat perjuangan kami, yaitu kita bersama dari Allah Ustaz Abdullah Yasin, kita doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan berkahi kehidupannya. Begitu juga sahabat kami Ustaz Andri, mudah-mudahan memberikan keberkahan, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keselamatan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus PKM daripada saudara tercinta Pak Hidayat, dan juga untuk kita juga semuanya, guru kita Ustaz Suwarto, dan juga Pak RT-nya, Pak RW-nya, tokoh masyarakatnya, semuanya, para ibu dan para ayah, bunda, dan juga semua jamaah sekalian yang hadratnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di pagi menjelang siang ini dalam perkumpulan yang dimana kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Undayan kalimat indah kita sampaikan untuk seorang Nabi, beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di tempat ini, di majlis yang berkah ini, tidak satupun yang hadir kecuali kalau dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sedih Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan, rezekinya yang sedikit Allah banyakin, Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita soleh dan soleha, dan yang mudah pada meninggal dunia Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Insyaallah. Tadi sarapan bareng sama Ustaz ya. Ya. Ketika ini dalam perjalanan Mi'raj yang jamaah sekalian, beliau melihat ada satu pandangan yang dimana pandangan itu beda dengan yang lainnya, yaitu Nabi kita ketika dalam perjalanan beliau melihat ada satu malaikat yang dimana malaikat itu mempunyai jarinya dan tangan itu begitu banyak. Sampai pada saat itu Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu malaikat apa yang seperti itu? Lalu kata malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, malaikat yang kau lihat itu mampu menghitung jumlah tetesan air hujan, tapi tidak mampu menghitung setiap tetesan rahmat yang turun ketika orang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah jamaah sekalian. Karena itu mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang turun membersihkan hati kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena memang untuk kita Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib di Syekh Bakar bin Salim, dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, yaitu Maulid dia ulangi di pasal yang ketiga di bagian yang terakhir, itu dikatakan jamaah sekalian, billahi karir dzikra wasbi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rahim. Ya, beliau bilang billahi, demi Allah, karir, ulang-ulangin di dzikri wasbi Muhammadin, yaitu dengan bagaimana kita mengingat sifat-sifatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi, dan kita banyakin baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya kalau kita lakukan jamaah sekalian, maka kaima tusiha anil qulubi rana, akan menghilangkan sifat-sifat yang jelek yang ada di hati kita semuanya, sehingga tidak ada hal yang lebih indah untuk membersihkan hati seperti kita mengikuti sunnah dan jejak langkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah jamaah sekalian, hanya mudah-mudahan dengan baca salawat kepada Rasulullah, diri kita jika ada kesusahan, Allah hilangkan kesusahan kita semuanya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi juga melintasi depan
jamaah sekalian pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi lewat di depan pintu surga, Nabi mendengar suara. Ketika itu Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ayy sauti ya malaikat Jibril, itu suara apa wahai malaikat Jibril alaihi salam?" Kemudian kata malaikat Jibril, "Sautuna Ali ashabuka Sayyidina Bilal bin Rabah ya Rasulullah." Itu yang kau dengar wahai Nabi adalah suaranya, sendalnya daripada sahabatku Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu sendalnya sudah terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Nabi turun jamaah sekalian dari Mi'rajnya, dari Isra dan Mi'rajnya, selesai beliau kembali ketemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau bertanya, "Kenapa jamaah sekalian?" agar mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi karena sebab bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika ditanya, "Ya Sayyidina Bilal, ayo amal, ente punya amalan apa?" katanya. Ya begitu istimewa yang aku lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Sayyidina Bilal, "Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa, melainkan kalau saya batal wudu, saya wudu lagi." Ya beliau bilang begitu. Artinya apa? Beliau orang yang senantiasa menjaga wudunya. Nah ketika itu jamaah sekalian, subhanallah, orang yang menjaga wudunya saja, ketika wudunya dia pakai sandal, itu suara sandalnya saja, batiknya itu sudah sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jamaah sekalian. Jadi benda-benda yang kita pakai buat ibadah nih jamaah sekalian, itu semua nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kalau ditanya nih, kira-kira seharinya kita kebanyakan berwudu apa kebanyakan batal? Batal. Wudunya lagi mau sholat doang gitu ya. Ya kalau lagi nggak mau sholat, kalau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, keluar kira-kira pada wudu apa enggak? Enggak, kebanyakan begitu jamaah sekalian. Dulu ada seorang wanita di Persia, itu ditanya sama teman-teman dan sahabatnya, karena wanita itu mempunyai anak kecil usia 7 tahun. Itu jamaah sekalian, subhanallah, dalam usia 7 tahun itu hafal Quran, hafal begitu banyak hadis, dan mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata kecerdasan anak-anak seusianya jamaah sekalian tentunya. Dan pada saat itu ibunya hanya menjawab, "Alhamdulillah anak saya setelah saya nipas, selesai nipas saya, sampai saya menyusui anak saya sekitar 2 tahun, saya tidak pernah menyusui anak saya kecuali saya dalam keadaan berwudu." Jadi tak pernah menyusuin anaknya kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau model-model ibu-ibu nih kira-kira pernah nggak waktu punya anak kecil, ketika ibu susui anaknya nangis, ibu bilang, "Dulu ya Neng, mau wudu dulu baru nyusuin." Pernah nggak kayak gitu? Nah, ada. Iya, ada anak kita orang tua kita gitu. Atau misalnya kalau ibu katakan jamaah sekalian udah nggak punya anak nih yang disusuin, misalnya begini, ada nggak di antara ibu-ibu yang hadir di sini ketika suaminya pengen ngasih rezeki, misalnya ibu, "Alhamdulillah bapak ada rezeki ini buat ibu," lalu ibu berkata, "Tunggu ya Pak, ibu wudu dulu baru megang duitnya." Ada nggak yang kayak gitu? Iya, yang ada kita belum rapi ngomong, duit itu udah diambil dulu sama dia. Iya kan ibu? Iya, makanya akhirnya tuh duitnya kurang berkahnya, cepat banget habisnya, cepat banget habisnya. Apalagi kalau suaminya bilang misalnya, "Neng, itu bapak sudah transfer uang, silakan kalau pengen belanja sebelum Ramadan." Udah habis dulu sama dia. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu kalau misalnya belanja banyakkan yang di pasar apa langsung pakai online? Online sekarang mah. Kalau kita masuk pasar kan dianjurkan baca doa tuh, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir." Nah kira-kira kalau ibu buka HP ibu tuh di online, baca doa itu nggak kira-kira? Baca ya. Para ulama bilang itu juga pasar namanya. Ya, jadi kalau pengen buka HP tuh yang online tuh buat belajar. Ketika ibu buka langsung bilang, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir." Kenapa? Jadi tuh kalau ngeliat barang-barang tuh mata nggak jelalatan. Iya, kadang seperti itu jamaah sekalian.
Nah, segala sesuatu kalau kita berwudu maka bakal jadi berkah. Dan pernah juga ada seorang santri datang kepada gurunya. Kata santri tersebut, "Wahai guru, saya pengen banget punya hati bersih," katanya. "Hati saya ini banyak sifat dengkinya, banyak sifat-sifat kotornya, tercelanya. Bagaimana hati saya ini bisa menjadi hati yang bersih?" Lalu jamaah sekalian, kata gurunya, "Ente jaga wudu. Kalau batal wudu, ente wudu lagi, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Lakukan itu selama 40 hari," kata gurunya. Akhirnya dia samina wa ta'na, dia lakuin tuh. Setiap batal wudu, dia wudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Itu jamaah sekalian, nggak sampai 40 hari, baru 7 harian, itu dia sudah merasa hatinya itu Masya Allah penuh dengan keindahan dan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sifat dengki di hatinya, nggak ada sifat ujub di hatinya, hilang kotoran-kotorannya. Dia merasakan dengan bagaimana keistimewaan orang yang menjaga wudunya, jamaah sekalian. Makanya nanti pulang dari sini usahain jangan sampai kita kalau batal wudu nggak cepat-cepat berwudu. Insya Allah ibu, kalau apapun yang dipegang, bapak mau masak berwudu dulu, masaknya jadi berkah. Naik motor kita wudu dulu, maka wudunya akan berkah. Kalau kita lagi usaha, apapun yang kita pegang dengan berwudu, maka usahanya pun akan menjadi berkah. Itu al-wudu nur, al-ilmu nur. Apalagi kalau kita lagi ngaji, itu berwudu, maka bertemulah cahaya. Wudu adalah cahaya, ilmu adalah cahaya. Makanya orang yang mengambil ilmu dalam keadaan berwudu itu akan lebih berkah ketimbang orang yang mengambil ilmu dalam keadaan tidak berwudu, jamaah sekalian. Nah, kemudian dalam Isra wal Mi'raj yang harus kita jamaah sekalian lakukan dengan diri kita dan keluarga kita adalah jagalah sholat kita. Perhatikan sholat kita semuanya. Sampai ada para ulama mengatakan, jamaah sekalian, jika kau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Dan di dalam sholat ini, memang jamaah sekalian kita harus belajar. Ya, perbaiki sholat itu dalam arti bagaimana tentang syaratnya, rukunnya, semuanya. Itu harus belajar ilmu fikih, ngaji, makanya jamaah sekalian. Sehingga kita ngaji di sini ada kajiannya, kitab fikihnya. Kalau dalam kitabnya Imam Ibnu Ruslan, dia bilang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Karena banyak juga mungkin kaum ibu ketika sujudnya tapi di atas mukena. Kadang banyak yang sujud juga tangannya seperti kalab, jamaah sekalian. Itu banyak, kita kan nggak dapetin kecuali kita belajar ilmu fikih. Ya, salat kita jamaah sekalian, karena salat itu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah, kalau guru-guru kita bilang orang yang dikehendakin baik di dalam agama ini adalah yang diberikan pemahaman dalam ilmu agama, ya mas kalian, dalam pemahaman ilmu agama. Sehingga alhamdulillah di musola kita ada guru-guru kita, Masya Allah. Inafillah, teman kami Ustadzullah Yasin, Masya Allah. Beruntung kalau kita nih masih ada guru-guru yang ngajar. Ada Ustadz Andri, jamaah sekalian, alhamdulillah. Banyak juga sini guru-guru yang lain. Itu beruntung banget. Dulu ada kisah nyata di kota Damaskus, Syria. Di kota Damaskus itu jamaah sekalian ada makbarah, kuburan namanya Dahdah. Kalau kita di sini nyebutnya kober. Ya, orang kita nyebutkan kober mana? Kober Gondang dia, misalnya. Ya, di sini kuburannya ada nggak namanya kober? Ada di sini. Iya, kober. Ada makbarah, tempat kuburan itu, Bapak Ibu adik-adik sekalian, namanya Dahdah. Nah, di Dahdah itu banyak makam para aulia, orang-orang yang soleh, para syuhada, orang-orang yang dimana jamaah sekalian situ Masya Allah banget gitu ya, kuburan umum tapi diisinya oleh orang-orang yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situ ada yang dimana orang yang kerjanya gali kuburan, Bapak, usianya 50 tahunan. Ya, usianya 50 tahunan. Ketika beliau dalam keadaan menjaga kubur, ada seorang wanita datang menghampiri orang tersebut. Ini kisah nyata saya dapat langsung dari Syekh di kota Damaskus, jamaah sekalian. Nah, pada saat itu dikatakan, wahai penggali kubur, tolong galikan kubur untuk keluarga saya. Diukur semuanya itu digali. Ketika digali, selesai galinya, disiapin semuanya, datanglah nih jamaah sekalian jenazahnya. Dan ketika datang jenazahnya itu,
penggali kubur ngeliatin. Biasanya orang kalau datang jenazah nih yang nganter banyak, ini cuma yang bawa kerenda doang. Ya nggak banyak yang nganter jamaah sekalian, sama ibunya paling masalah itu satu. Ketika itu mau nggak mau penggali kubur dia bantuin untuk mengurusi jenazah itu sampai dikuburkan, dan kebetulan jenazahnya laki-laki jamaah sekalian. Akhirnya beliau bantuin, beliau turun ke bawah, beliau pegang jenazahnya. Itu dikisahkan oleh orang syekh ulama besar. Bukan ini kisah mimpi, bukan kisah tahayul, bukan kisah buat-buatan. Itu ketika jamaskan dimasukin ke liang lahat, tiba-tiba apa kata penggali kubur, tidaklah saya meletakkan jenazah daripada keluarga si wanita tersebut, melainkan ketika saya letakkan di liang lahat, tiba-tiba yang tadinya di samping kanan kiri depan belakang itu tanah yang begitu sempit terbuka di mata saya, itu semuanya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian jenazah itu dipegang dengan dua malaikat, dibawa di tempat yang begitu indah. Tiga itu saya tidak kuat memandang, jatuh pingsan katanya jamaah sekalian. Ketika jatuh pingsan, kan orang-orang yang ada di sekitarnya kan nggak ngeliat nih, dipercikin dah sama air. Takut ini bapak karena kecapean gali kuburan dia pingsan gitu. Ditanya kenapa pingsan, saya ngeliat bapak itu mah mimpi doang kali, udahlah gitu, nggak ada yang percaya jamaah sekalian. Nah setelah 1 bulan berlalu, datang lagi si ibu tersebut. Ibu itu mengatakan, tolong bapak galikan lagi kuburan, ada lagi keluarga saya yang meninggal dunia. Digaliin lagi seperti biasa. Setelah ditunggu selesai semuanya daripada penggalian kubur, datang lagi tuh jamaah sekalian seperti yang pertama, orangnya nggak banyak. Mau nggak mau beliau harus turun lagi. Ketika beliau turun lagi, kejadian yang beliau alami pada 1 bulan yang lalu terjadi lagi pada hari itu jamaah sekalian. Tapi bedanya, kalau yang pertama beliau jatuh pingsan, yang kedua beliau nggak pingsan, karena udah nggak terlalu kaget seperti yang pertama. Selesai pada saat itu, beliau kuatkan hatinya, lalu beliau uruskan penggalian kuburnya, beliau uruskan daripada penguburan jenazah, selesai semuanya. Ibu daripada keluarga yang meninggal dunia ini pengen pergi, beliau temuin jamaah sekalian. Beliau sapa, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Ada apa katanya penggali kubur, saya ingin bertanya, ini yang meninggal siapa? Itu dua-duanya anak saya katanya. Yang pertama adiknya, yang kedua kakaknya. Emang kenapa ibu? Ya emang ada apa katanya, nanya-nanya. Ibu, ya Allah, saya ketika menguburkan jenazah itu baru ini saya gali kubur selama bertahun-tahun. Usia saya udah 50 tahun, melihat kejadian yang sangat luar biasa. Emang ada apa kata ibunya? Ketika saya kuburkan jenazah anak ibu yang pertama, itu langsung berubah kubur menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga sama ibu seperti itu. Emang apa yang menjadi keistimewaan buat anak ibu? Apa beliau bilang ibunya? Yang pertama, yang meninggal itu adiknya orang yang rajin ngaji. Dia nuntut ilmu. Pokoknya Masya Allah banget, ngajinya rajin, dekat sama para ulama. Jamaah sekalian, kalau ada majlis dimanapun dia datengin pada saat itu. Lalu itu yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah kakaknya. Jadi yang pertama meninggal karena suatu hal, karena sakit dia meninggal dunia. Dan yang kedua itu adalah kakaknya. Kakaknya kerjanya nyari kayu di hutan. Itu kalau misalnya kayu di hutan dia udah kumpulin, dia jual di pasar, dia bawa dengan pundaknya sendiri. Lalu uangnya untuk ngongkosin adiknya yang nuntut ilmu jamaah sekalian. Jadi kalau adiknya mau beli kitab, kakaknya langsung nyari kayu. Kalau adiknya misalnya pengen buat ngongkosin buat pergi ngaji, abangnya langsung nyari kayu. Dia nyari kayu jamaah sekalian, itu perjuangan abangnya. Lalu pada satu penggali kubur mengucapkan takbir Allahu Akbar. Begitu mulianya orang yang menuntut ilmu, yang ngaji, yang dekat dengan para ulama. Dan bukan sekedar mereka, orang yang ngedukung, yang ngebiayain, yang ngebantuin orang yang terselenggaranya pengajian juga sama-sama dimuliakan dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bagaimana kalau ngaji juga, bantuin juga. Masya Allah, berkah banget ya mas kalian. Akhirnya penggali kubur tersebut, beliau berniat di hatinya, walaupun usianya 50 tahun pengen ngaji ya mas kalian. Datanglah ke masjid di kota Damaskus dengan sebuah masjid yang begitu besar, namanya Masjid At-Taubah. Ada di kota Damaskus itu Masjid At-Taubah. Kata syekhnya yang ngajar di situ, bapak nggak salah, pengen ngaji udah usia segini katanya gitu. Dari 50 tahun, sini 50 tahun ya saya, pamit itu berapa pamit itu? 50, 40 pamit itu mah baru ya? Masih muda pamit itu mah ya? 50 tahun misalnya gitu ya. Pak Nafis masih muda lagi, 50 tahun.
Ya 50 tahun, Bapak benar mengaji benar. Emang kenapa diceritain ya Allah, Masya Allah kisahnya ya. Lalu kata gurunya ya udah, ayo ngaji. Itu pertama kali diajarkan kitab Al-Jurmiyah jamaah sekalian. Kitab Jurmiyah diajarin ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu adabnya. Lalu Masya Allah karena belajarnya sungguh-sungguh, itu dalam waktu yang gak begitu lama, beliau akhirnya menjadi orang yang alim, menjadi seorang ulama besar, seorang syekh yang dengan namanya yang kita kenal adalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar jamaah sekalian. Di Bapak boleh baca juga itu nanti, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Beliau kisah seorang ulama besar, dimulai dari penggali kubur di sebuah makbar namanya Dahdah. Itu Masya Allah jamaah sekalian, mulia banget. Jadi buat para jamaah, jangan capek-capek, jangan lemas-lemas kalau ngaji, kita biar semangat. Walaupun mau capek, kita tapi harus semangat juga jamaah sekalian. Ya kenapa? Karena ngaji itu mulia. Nolongin orang yang ngaji juga mulia. Walaupun kita nggak bisa ngaji kayak orang-orang, tapi setidaknya kalau punya rezeki, bantuin sama orang yang pada ngaji. Ya misalnya kita bisa beliin kitabnya, bisa beliin apanya. Kalau misalnya Bapak Masya Allah yang punya anak di pesantren, punya anak yang ngaji, itu walaupun Bapak nggak mondok, tapi pahalanya juga Bapak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rata-rata kalau ada anak yang pada mondok, insya Allah orang tuanya juga pada berkah semuanya jamaah sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, nyambut bulan suci Ramadan, jangan lupa bersihkan hati. Nggak ada menyambut bulan Ramadan yang lebih indah kecuali bersihkan hati kita semuanya. Ini hati kita jangan ada sifat dengki dengan orang, jangan ada sifat benci sama orang jamaah sekalian. Jangan lisan kita juga jangan sampai ngomongin keburukan orang lain jamaah sekalian. Apalagi nanti di malam pertama di bulan suci Ramadan jamaah sekalian, hati-hati. Itu Allah memandang setiap kaum mukmin yang beriman, memandang hamba-hambanya Allah, memandang orang-orang muslim yang dimana kalau dipandang dengan rahmatnya Allah, insya Allah kita semuanya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga banget hatinya nanti ya, jangan marah, jangan benci sama orang, jangan mulut juga hati-hati. Jangan sampai nanti malam pertama di bulan suci Ramadan jamaah sekalian udah ngomongin orang, udah ngomongin sama di imamnya itu terawih kagak enak banget bacanya. Ya jangan, hati-hati ya kayak gitu ya. Lama banget lama itu lagi Ustaz di malam pertama sambutan panjang banget lagi ada aja kan ibu mah kayak gitu ya. Ada nggak ibu? Ada, padahal baru malam pertama Ramadan. Nggak ada di sini mah di mana-mana. Cuma sayangnya nikahnya sama orang sini gitu. Orang sini juga ada semuanya. Jadi jangan, hati-hati ya, dijaga ya jamaah sekalian. Kadang kita lebih perhatian sakit johir, kalau kepala pusing buru-buru berobat. Kalau sakit gigi buru-buru beli obat sakit gigi. Tapi kalau hati sakit kadang-kadang pada santai-santai aja. Ya Masya Allah, jangan sampai ada durhaka sama orang tua, jangan mutusin tali silaturahmi, jangan saling membenci dengan satu yang lain, jangan gibah, jangan namimah. Jadi Ramadan itu akan begitu indah disambut dengan hati yang bersih. Insya Allah nanti akan banyak juga disampaikan oleh guru-guru kita. Ada teman kami Ustaz Abdullah Yasin, juga Ustaz Andri. Mudah-mudahan nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat dari beliau semuanya. Dan juga kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, kepanjangan umurnya, berkahin kehidupannya, dan senantiasa kita juga semuanya menjadi qurratul ain dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah nih musola kita sudah indah, sudah berkah. Ini salah satu juga daripada bentuk jamaah sekalian rahmat Allah yang diturunkan kepada majlis ini karena syiar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bulannya juga tiap minggunya ada baca salawat, baca. Jadi ini berkah semuanya jamaah. Salah satu bentuk izharul karomah, salah satu bentuk daripada berkahnya tempat yang dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Enak nggak kira-kira sekarang kita ngelihatnya? Enak, bangkunya juga enak, semuanya luas, semuanya cakep. Ini atas juga dilihatnya enak, juga semuanya jamaah sekalian kita doain yang pada bantu rezekinya biar tambah banyak semuanya. Dan mudah-mudahan nanti masuk Ramadan di dompetnya isinya merah semuanya. Bukan dompetnya yang merah ya, isinya yang merah. Itu saja semuanya. Abu-abu. Ya, mudah-mudahan biar pada sehat semuanya. Dan saya juga minta maaf karena mungkin ngajar juga di sini banyak salahnya, minta edonya. Kadang-kadang kalau ngajarnya lagi datang lambat banget, kalau datang cepat banget. Ya mohon maaf ya, hidayat ya semuanya, Pak RT juga, Pak RW juga semuanya ya.
Ini orang-orang tua kami pada istiqomah semuanya nih, biar pada sehat semuanya juga. Juga yang pada masak tim dapurnya ya, mudah-mudahan juga biar pada berkah semuanya. Mudah-mudahan menjadi pelipur hati bagi jamaah sekalian orang-orang yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ada nuriyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.